Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sarlita Ramadhani Putri dengan NPM 23110210009. Jadi, hari ini saya akan mengestimasi dan juga menginterpretasi data menggunakan IFUS 13 sebagai proyek kedua mata kuliah Ekonometrika 1. Jadi untuk tugas yang pertama, saya akan menguji data tabel 6.4 dari buku Gujarati dengan model yang benar dan model yang salah. Jadi yang pertama, saya akan menguji dengan model yang benar dulu. Pertama buka IFUS, lalu klik Ctrl N. Nah, work file ini kita ubah ke unstructured karena kan data yang akan kita uji itu cross section. Nah, observation diisi dengan jumlah negara dari data yang sudah ada, yaitu 64. Klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu selanjutnya klik quick, empty group, maka akan muncul work file kosong. Kembali lagi ke Excel, lalu kita salin dari atas sampai ke bawah, lalu kita copy. Kita kembali lagi ke IFUS, kita scroll sedikit ke atas, lalu di paste. Nah, karena ini angkanya banyak angka 0, maka yang harus dilakukan adalah blok semua angka, lalu display format. Nah, fixed character ini diubah ke significant digits. Klik OK. Nah, setelah itu kita save dengan nama grup 1. Nah, setelah itu karena kita akan mengubah datanya jadi data dengan model yang benar, pertama klik proc, make equation. Nah, lalu di sini C dipindahkan ke depan CM ya. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini data yang benar. Nah, kemudian kita save lagi dengan nama data benar. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ke data dengan model yang salah, yaitu kita klik lagi grup tadi, proc, make equation. Nah, di sini C masih sama seperti tadi, dipindahkan ke depan CM. Nah, lalu FLR ini kita hapus. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka ini adalah model yang salah. Nah, maka kita save dengan data salah. Klik OK. Nah, jadi model pertama atau data dengan model benar menunjukkan semua variabel itu signifikan secara statistik karena probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Lalu R² sebesar 0,0707665 menunjukkan bahwa sekitar 70,77% angka kematian balita dijelaskan dalam model ini. Lalu koefisien FLR dan PGNP nilainya itu negatif. Artinya, tingkat literasi wanita dan PNB per kapita berpengaruh pada penurunan angka kematian balita. Lalu untuk model kedua atau data dengan model yang salah menunjukkan koefisien PGNP bernilai negatif, artinya signifikan. Lalu R² sebesar 0,166217 atau 16,62%, artinya angka variasi CM dapat dijelaskan variabel tersebut. Sehingga model ini dikatakan tidak cukup kuat. Nah, kesimpulannya adalah model pertama itu lebih baik secara keseluruhan karena bisa menjelaskan angka kematian balita dengan lebih lengkap, yaitu dengan melihat pengaruh dari faktor ekonomi dan juga faktor sosial seperti tingkat pendidikan perempuan. Nah, untuk tugas yang kedua itu menguji data tabel 7.3 dengan menggunakan pengujian double dan double log. Nah, jadi yang pertama kita lakukan seperti tadi, buka IFUS, lalu Ctrl N. Nah, karena data yang akan kita uji itu adalah cross section, maka ini diubah lagi menjadi unstructured atau undate. Lalu observation-nya diisi 51 karena ada 51 negara dalam data yang sudah ada. Klik OK. Lalu akan muncul seperti ini ya, work file. Nah, jadi kita klik lagi quick empty group, scroll ke atas sedikit, lalu kembali lagi ke Excel, copy dari Y, L, dan K. Kita copy sampai ke bawah. Lalu kembali lagi ke IFUS, kita paste. Nah, setelah itu kita save menjadi grup 1. Kita klik proc, make equation, lalu C dipindahkan ke depan ini. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita save dengan nama linear atau doublean ya. Klik OK. Lalu selanjutnya kita akan mengestimasi dengan metode double log. Jadi ini kita klik lagi proc, make equation. Nah,
C itu dipindahkan lagi ke depan Y. Nah, di sini kita ubah jadi lock, buka kurung Y, tutup kurung. Lalu di sini lock lagi, lock, buka kurung, L, tutup kurung. Lalu di sini lock lagi, buka kurung, K, tutup kurung. Lalu klik OK. Nah, ini dengan metode double lock ya, maka akan muncul seperti ini. Kita save lagi dengan nama double lock. Klik OK. Nah, jadi untuk interpretasi dari tabel 7.3 yang interpretasi model linear itu konstanta sebesar 233.621,6 itu nunjukin kalau jumlah jam kerja sama pengeluaran modal itu keduanya 0, maka outputnya itu akan ada sebesar 233.621,6 ribu dolar. Terus koefisien variabel L yang sebesar 47,98736 itu nunjukin bahwa setiap kenaikan 1000 jam kerja nanti tuh outputnya tuh bakal meningkat sebesar 47,98736 ribu dolar ceteris paribus. Terus koefisien variabel K yang sebesar 9,95189 itu nunjukin setiap kenaikan 1000 dolar pengeluaran modal nanti tuh output itu bakal meningkat sebesar 9,95189 ribu dolar dengan ceteris paribus juga. Terus kalau yang interpretasi model double lock ya konstanta 3,8876 itu nggak bisa langsung diinterpretasiin, itu harus diantilenkan dulu. Nah, hasil dari antilennya itu sendiri sebesar 48,7936. Itu nunjukin kalau misalkan jumlah jam kerja sama pengeluaran modal keduanya itu 0, outputnya itu akan ada sebesar 48,7936 ribu dolar. Nah, terus yang selanjutnya itu ada koefisien dari variabel itu pun nunjukin kalau misalkan tenaga kerja sebesar 0,4683 nunjukin kalau misalkan setiap kenaikan 1% jam kerja output itu meningkat sekitar 0,4683% dan ceteris paribus. Terus interpretasi yang model double lock-nya koefisien yang variabel K itu sebesar 0,5213 itu menunjukin kalau misalkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran modal output itu bakal meningkat sebesar 0,5213% di jam kerja yang tetap ceteris paribus. Nah, yang tugas terakhir, tugas ketiga itu saya akan mengestimasi data dari tabel 6.5 dari buku Gujarati. Jadi di sini tuh udah ada data yang tertera. Saya akan mengestimasi ke model locklin sama linlock. Jadi yang pertama tuh kita buka eViews, terus Ctrl N. Karena ini datanya time series, maka yang dipakai itu dated atau regular frequency. Start date-nya itu tadi dari tahun 1960 sampai 2006. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu klik quick, empty group. Akan muncul seperti ini. Lalu kembali lagi ke Excel, di copy dari sini variabel sampai ke bawah, Ctrl C, langsung balik lagi ke eViews, lalu scroll ke atas, paste. Nah, ini akan saya ubah dulu jadi signifikan digit. Nah, lalu ini akan saya save dengan nama grup 1, proc, lalu make equation. Nah, karena di sini saya ingin membuat model locklin terlebih dahulu, maka di sini C-nya saya pindahkan. Lalu di sini akan saya tulis lock, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini model locklin. Ini akan saya save. Nah, selanjutnya saya akan membuat model dari linlock ya. Jadi sama seperti tadi, make equation, C-nya dipindahkan. Nah, di sini yang di lock kan itu hanya yang unread aja. Jadi lock, buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, ini data linlock ya. Sini.
Nah, jadi untuk interpretasi yang tabel 6.5 itu yang model Locklin itu koefisien unrate-nya itu 0,011868. Artinya itu kan setiap kenaikan 1%, maka inflasi akan meningkat sebesar 0,011868. Terus yang tes statistiknya itu sebesar 1,874849 dan probabilitasnya 0,0673. Berarti koefisien itu mendekati signifikan di tingkat 10%, tapi belum signifikan di 5%. Lalu R squared-nya itu ada 0,072453, jadi hanya 7,2% variasi dalam log infrared itu sangat lemah gitu loh. Terus yang kedua tuh ada yang model Linlog itu koefisien log unrate-nya itu kan 3,388697. Berarti itu artinya jika penganggurannya naik 1%, tingkat inflasinya itu juga naik sekitar 3,388697. Terus yang tes statistiknya sebesar 1,974052 dan probabilitasnya 0,0545 itu hampir signifikan di level 5%. Artinya tuh cukup kuat di level 10% gitu. Nah, R squared-nya itu kan sebesar 0,079696, itu hanya 7,96% variasi dalam infrared, itu masih sangat rendah gitu. Sekian presentasi tugas untuk proyek 2 Ekonometrika 1 ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.